Nah, sedikit anak ceritakan yang anak kutip dari kitab Al-Qiltas ini ya. Al-Qiltas yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dalam sebuah riwayat beliau di sini menulis salah satu riwayat dari Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita, "Lailata usriya bi ila sama wa uridat alayya jami'ul jinan." Pada malam aku diisra'kan, kata Rasulullah, ke langit, kemudian disodorkan, diperlihatkan padaku semua surga. Fara'aitu fiha arba'at anwa. Semua surga 8 pintu itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian aku melihat, kata Rasulullah, ada 4 sungai. 4 sungai. Nahrun minal ma' wa nahrun minal laban wa nahrun minal khamar wa nahrun minal asal. Sungai yang dari air tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT. Ini disebutkan ayat Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffar. Di dalam surga ada beberapa sungai. Sungai air tawar, min ma'in ghairi asin, yang tidak asin. Sungai dari air tawar bening jernih. Yang kedua, sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Kalau susu di dunia dibiarkan beberapa hari, ini sudah kecut ya, tidak enak ya. Dan juga susu kalau di dunia dipakai mandi tidak enak, badannya tidak enak. Kalau di surga itu bisa dipakai mandi, bisa dipakai minum. Jadi bisa mandi susu, minum susu sepuasnya, renang-renang di dalam sungai susu itu. Nanti di akhirat. Ini gambaran surga. Tetapi apapun yang kita bayangkan, surga tidak seperti itu. Ini hanya untuk pendekatan saja. Untuk bayangkan berenang-renang di sungai susu. Surga ya tidak seperti itu. Malah ainun orang-orang sami'atnya. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa tidak terbayang, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Cuman apa yang digambarkan oleh Allah dalam firman hanya pendekatan saja untuk memotivasi manusia itu supaya semangat dalam ibadah. Karena di antara naluri manusia itu kalau tidak dipancing itu tidak semangat. Itu. Makanya Allah dalam beberapa ayat menyebutkan tentang surga, tentang pahala dan sebagainya itu untuk menggerakkan hati manusia supaya beribadah. Awalnya mungkin karena surga, karena ingin derajat yang tinggi. Setelah istiqomah sedikit demi sedikit, nanti baru akan muncul keikhlasan dan beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya harus mujahadah terlebih dahulu, dipaksa terlebih dahulu. Kemudian wa na'aru min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai yang terbuat dari khamar, minuman keras yang enak untuk diminum, enak, ladzat lisyaribin. Kalau khamar yang sekarang ini itu enggak enak rasanya. Menurut orang yang telah berpengalaman minum, alhamdulillah anak tidak pernah minum. Mudah-mudahan jangan sampai menyentuh barang ini karena katanya kalau sudah minum barang ini bisa tagihan, walaupun tidak enak itu tapi tetap ketagihan katanya seperti itu. Dan macam-macam. Kalau di Kalimantan itu ada ini khamar ini sebenarnya kalau di Arab itu yang dibuat dari perasan kurma ataupun perasan anggur. Tapi kalau sekarang ini sudah macam-macam, tidak hanya kurma, tidak hanya anggur. Kalau Indonesia kan untuk bahan kurma kan jarang, anggur juga jarang, juga mahal. Kalau di Kalimantan itu malah tape itu jadi kan lebih murah. Singkong dijadikan kasih ragi, tape disimpan berbulan-bulan, nanti jadi namanya arak putih. Itu yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Dayak ya. Jadi kalau pesta arak ini pakai arak putih itu. Daripada bikin dari anggurnya mahal, singkong aja nanam sendiri. Nanam sendiri nanti beli lagi tape jadi khamar.
Itu juga bisa dijadikan khamr. Itu namanya arak putih kalau di sana ya. Jadi apapun bentuknya kalau memabukkan itu dilarang. Nah, nanti di akhirat ada yang namanya sungai khamr. Wa anharu min asalin musaffa, kemudian sungai yang terbuat dari madu. Madu yang asli, musaffa, madu yang asli bukan madu palsu. Madu asli jernih. Ya, ini 4 sungai yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk penghuni surga. Nah, kemudian lanjut ceritanya ketika Nabi melihat sungai tersebut, 4 sungai itu, Nabi bertanya. Ketika itu Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Dalam Isra Mi'raj Nabi senantiasa ditemani oleh malaikat Jibril, kecuali ketika naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, malaikat Jibril tidak bisa karena tidak kuat. Kalau naik bisa terbakar. Hanya Rasulullah yang bisa naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malaikat Jibril bertanya, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, min aina taji hadhil anhar wa ila aina talhaq? Sungai yang 4 ini datangnya dari mana? Sumbernya itu dari mana? Dan kemana aliran sungai ini? Biasanya kan setiap sungai kan mesti ada tempat perhentian terakhir. Nah, di mana berkumpulnya 4 sungai ini, di mana? Kemudian sumbernya dari mana? Nah, sudah pernah dengar antum? Dari mana sumbernya? Dari mana tempat perhentian terakhirnya? Nah, sekarang dengar ini. Faqala, maka Jibril pun berkata, tadhhab ila haudil kautsar wa amal maji fala adri min aina taji. Sungai ini mengalir dan berkumpul di telaga Kautsar, telaga yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah khusus dan umatnya. Jadi sungai susu, sungai madu, sungai khamr, sungai air putih nanti berkumpul dalam satu tempat namanya telaga Al-Kautsar. Itu kata malaikat Jibril. Adapun datangnya saya tidak tahu, kata malaikat Jibril. Datangnya dari mana sumbernya 4 sungai ini saya tidak tahu. Ud'ullaha azza wa jalla ayyu'allimaka. Cobalah engkau berdoa kepada Allah wahai Muhammad, kata malaikat Jibril ngasih saran, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarimu, memberitahu kamu dari mana sumber ke-4 sungai ini. Pada Rabbahu, kemudian Rasulullah pun berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai berdoa, faja'a malakun fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang muncul seorang malaikat memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, aghmid 'ainak." Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Kata malaikat ini. Malaikat tidak dikenal oleh Rasulullah tiba-tiba datang kemudian memejamkan mata, memerintahkan Rasulullah untuk memejamkan mata. Jadi doanya Rasulullah langsung dikabulkan oleh Allah. Fa'amattu thumma fatahtu fa'idha ana 'inda syajaratin. Kemudian aku pejamkan mataku, kata Rasulullah, lalu aku buka kedua mataku, tiba-tiba sudah berubah. Sudah berada di tempat yang lain, di sebuah pohon besar. Berada di sebuah pohon besar, para itu kubbata zabarjud min durratin bayda. Kemudian aku melihat kubah zabarjud yang terbuat dari batu zabarjud. Kemudian ada mutiara berwarna putih. Batu zabarjud yang berwarna putih. Zabarjud ini jenis batu mutiara. Ada yakut, zabarjud. Nah, ada kubah zabarjud yang berwarna putih. Wala hababun min zabarjud akhbar. Kemudian kubah zabarjud putih ini ada pintu. Pintunya itu terbuat dari batu zabarjud hijau, berwarna hijau. Tidak tahu bagaimana bentuknya zabarjud, bentuk zabarjud. Karena juga belum pernah lihat batu zabarjud. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Amin. Faqul waqafun min dahabin ahmar. Dan juga di pintu itu ada gemboknya. Gemboknya terbuat dari emas merah, zahab ahmar, emas merah ya. Lau anna ma fil ardi min al-jinni wal insi wada'u ala tilkal hubba lakanu misla ta'irin waqi'in ala jabalin. Wadi'u ala tilkal. Seandainya
manusia dan jin yang ada di muka bumi diletakkan di atas kubah itu, di atas kubah ini, saya mereka akan seperti burung yang jatuh di atas pegunungan. Nah, seandainya jin dan manusia semuanya awal diciptakan diletakkan di atas kubah tersebut, saya mereka akan seperti ta'ir, burung yang jatuh di atas sebuah gunung. Artinya mungkin saking besarnya, luasnya kubah itu, sampai jin manusia pun bisa ditaruh di situ semua. Hebat ini kubahnya. Fara'aitu hadil anhar al-ba'ata tajri min tahti hadil kubah. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat sungai-sungai yang 4 itu mengalir, bersumbernya dari kubah itu, mengalir dari kubah tersebut. Falamma aratu an arji, setelah melihat Rasulullah mau pulang. Ketika aku mau pulang, kata Rasulullah, alali dari malaikat tadi yang mengajak Rasulullah ke tempat itu berkata, lam tadkhul al-qubbah, ya Rasulullah, tidakkah kau mau masuk ke dalam kubah dulu, lihat-lihat di dalam? Qultu kaifa adkhul wa ala babiha qubbun wa kaifa aftah. Kata Rasulullah, bagaimana cara aku mau masuk? Itu ada gemboknya. Cara bukanya gimana aku juga tidak tahu. Allah belum mengajariku untuk bukanya. Kalau malaikat itu mengajari, dia di kami tahu, di tanganmu ada kuncinya. Engkau punya kuncinya, kunci gembok itu. Qultu wa aina miftahuha? Kata Rasulullah, aku pun menjawab, mana kuncinya? Kata malaikat tadi, di tanganmu ada kuncinya. Mana kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Bismillah di gembok itu, nanti akan terbuka sendiri. Nah, ini cerita ini juga untuk menunjukkan keutamaan dan khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal qubur qultu Bismillahirrahmanirrahim fanfatahal qubur. Tatkala aku mendekati itu gembok, kata Rasulullah, aku bacakan kalimat Bismillah, gembok itu pun terbuka secara otomatis dengan sendirinya. Cukup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padakhaltul qubbah fara'aitu hadhil anhar tajri min arba'ati arkanil qubbah. Falamma aradtul khuruj qala li dzalika al-malak qad ra'aita ya Muhammad? Qultu ra'aitu. Qal fanzur saniyah. Kemudian setelah masuk, kata Rasulullah, ke Kubbah, aku melihat sungai-sungai yang 4 itu mengalir dari 4 penjuru yang ada di dalam Kubbah. Jadi di dalam Kubbah itu ada 4 penjuru. Dari 4 penjuru itulah sungai-sungai itu mengalir ke semua surga yang ada. Nah, setelah Rasulullah melihat itu, Rasulullah pun keluar dan malaikat bertanya lagi, wahai Rasulullah, sudah kamu lihat semua? Kata Rasulullah, sudah aku lihat. Kata malaikat kembali berkata kepada Rasulullah, coba engkau lihat lagi, perhatikan baik-baik sungai tersebut. Kata malaikat, falamma nazartu ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbah Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala aku lihat lagi semuanya dengan jeli, dengan teliti, ternyata di atas keempat sudut yang ada dalam kubah itu, yang mengalir 4 sungai itu, ada tulisan Bismillah di dalamnya. Di dalam kubah itu ada tulisan Bismillah. Wa ra'aitu an-nahra ma yakhruj min mim Bismillah. Aku lihat sungai air putih yang jernih itu keluar dari mimnya Bismi, kan ada lubang gitu kan, Bismi, itu keluar mengalir mim sungai air putih, itu sumbernya dari situ. Nah, kemudian wa nahrul laban yakhruj minha, kemudian sungai susu keluar dari haknya lafaz jalalah, Bismi Allah, haknya itu keluar sungai susu. Wa nahrul khamar yakhruj min mimir rahman, kemudian sungai khamar, sungai minuman keras, keluar dari mimnya ar-rahman. Ar-rahman itu ada mimnya yang ada lubangnya, keluar dari situ. Wa nahrul asal yakhruj min mimil ar-rahim, dan sungai susu yang terakhir yang keempat, sungai yang keempat keluar dari mimnya ar-rahim. Fa'arabtu anna asla hadhil anhar al-ba'a min at-tasmiyah.
maka baru aku tahu, kata Rasulullah, bahwa keluarnya, sumbernya keempat sungai yang ada di dalam semua surga itu adalah dari lafaz bismillah, dari mim bismillah, bismi, kemudian lafaz ha-nya lafaz jalla, Allah, Ar-Rahman, mimnya Rahman, mimnya Rahim. Itu sumber keempat sungai yang ada. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian setelah Rasulullah melihat semua, Allah berfirman, ya Muhammad, man dzakarani bi hadhil asma'il arba'ah min ummatika bi qalbin khalisin saqaitu min hadhil anhari al arba'ah. Wahai Muhammad, barang siapa menyebutku dengan 4 nama ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Barang siapa membaca Bismillah min ummatika, dari umatmu, biqalbin khal, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saqaitu min hadhil anhar, niscaya aku pasti akan memberinya minum dari 4 sungai ini. Ini diantara keutamaan Bismillah. Mudah-mudahan kita semua diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 sungai tersebut yang bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara faedah yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-Qirtas, Syarah Rafiq Attas.